Kasakusuk soal penyusunan kabinet, siapa menterinya dan berapa jumlah kementerian itu lagi ramai banget dibicarakan. Kabarnya nih Kementerian Prabowo Subianto ini berjumlah lebih dari 40. Saya sih dapat info ya dari orang dalam, kira-kira keterlibatan perempuan dalam Kementerian Prabowo Gibran ini bagaimana ya? Salah satu nama yang muncul selain Mutia Hafid tadi, itu juga ada nama Veronica Tan, dari untuk partai politik. Nih permintaannya pada gede-gede nih kabarnya nih. Potensi PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kabarnya memang PDIP itu akan masuk dalam pemerintahan. Berarti dapat jatah kursi dong ya. PDIP gabung dengan pemerintahan, artinya nggak ada oposisi dong ya. Jangan sampai semuanya gabung ke pemerintahan terus kemudian tidak ada yang menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan. 20 Oktober 2024 akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden yang baru yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari sekarang kasakusuk soal penyusunan kabinet, siapa menterinya dan berapa jumlah kementerian itu lagi ramai banget dibicarakan. Kabarnya nih Kementerian Prabowo Subianto ini berjumlah lebih dari 40. Ada yang menyebut sampai dengan 44 kementerian. Ya ini karena juga sudah disahkan ya Undang-Undang Kementerian. Dari sebelumnya total 34 kementerian ini menjadi disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Artinya presiden bisa menentukan berapa kira-kira menteri yang dia butuhkan, kementerian yang dibutuhkan. Karena Pak Prabowo ini kabarnya punya banyak sekali hal, janji-janji yang ingin direalisasikan dan semuanya ini biar kerjanya lebih fokus begitu, maka akan ada penambahan-penambahan kementerian. Kalau yang selama ini santer beredar kan katanya akan ada kementerian yang khusus mengurusi makan siang gratis, Badan Gizi Nasional, itu sudah dilantik ya. Terus kemudian nanti katanya beberapa kementerian akan dipecah, salah satunya ada Kementerian Keuangan, yang kemudian ada lagi Badan Penerimaan Negara. Terus kemudian ada juga Kemenristek, itu kabarnya akan dipecah juga supaya lebih fokus kerjanya. Dan ada banyak lah beberapa kementerian. Nah terus siapa kira-kira yang menempati posisi-posisi itu? Saya sih dapat info ya dari orang dalam, katanya sih dia ini dekat sekali dengan Prabowo gitu, yang tahulah kira-kira siapa-siapa saja menterinya. Nih orang dalam ini sih belum buka belak-belakan ya, tapi kabarnya ada sejumlah nama lah yang saat ini sudah digodok, dibahas bersama dengan presiden terpilih, yang mungkin juga Anda sudah baca juga kali ya, karena ada beberapa yang sudah diberitakan. Salah satunya katanya nanti yang akan jadi menteri adalah Syafri Samsudin. Saat ini dia itu staf ahli dari yang katanya akan menduduki posisi Menteri Pertahanan, Triumvirat. Terus kemudian ada juga nih orang dekat Prabowo Subianto yakni Sugiono yang kabarnya akan menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Kemudian saya sempat juga menanyakan kira-kira keterlibatan perempuan dalam Kementerian Prabowo Gibran ini bagaimana ya. Nah ini menarik nih, katanya akan ada banyak gitu. Kalau nggak salah lebih dari 10 gitu lah. Ada perempuan di kabinet Prabowo Gibran ini. Posisinya dari mulai menteri sampai dengan jadi wamen. Dari Golkar sempat waktu itu datang ke Hambalang. Itu sih ketemu Prabowo, katanya sih nggak tahu yang ngobrolin apa, tapi kemudian santer beredar membicarakan soal posisi menteri. Mutia Hafid kemarin di periode kemarin tuh jadi ketua Komisi 1. Tapi apa posisi Mutia Hafid? Ada yang menyebut katanya Kominfo, katanya apa gitu. Nah, belum dipastikan sih posisi tempatnya itu nanti di mana, tapi dia akan jadi calon menteri dari Golkar. Salah satu nama yang muncul selain Mutia Hafid tadi, itu juga ada nama Veronica Tan. Mungkin sudah tahu, silakan di googling sendiri, saya nggak mau bocorkan, silakan cari. Kemudian ada juga nih nama Isyana Bagus Oka, katanya juga masuk dalam kabinet. Jadi kita akan nantikan siapa saja kemudian perempuan-perempuan. Termasuk juga ada sejumlah nama perempuan-perempuan dari kalangan profesional begitu yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran ini. Yang kemudian juga lagi ramai dibicarakan, di santer-santer diomongin nih, kayaknya kabinet Prabowo Gibran ini akan lebih banyak diisi oleh profesional atau orang-orang partai ya. Mungkin kementeriannya ditambah karena mengakomodir nih sejumlah keinginan dari partai-partai politik begitu. Nah ini juga nih yang jadi perhatian, yang jadi juga pertanyaan. Tapi kan Pak Prabowo sudah bilang ya, Pak Muzani juga waktu itu sempat ngomong bahwa akan banyak diisi oleh profesional. Boleh
partai politik mengajukan, tapi ya harus banyak mengajukan kalangan profesional untuk jadi menterinya Pak Prabowo gitu. Salah satu nama yang juga muncul kabarnya akan menjadi atau menduduki posisi Badan Penerimaan Negara. Jadi nanti Kementerian Keuangan dipecah jadi ada satu yang khusus mengurusi penerimaan negara, itu akan diisi oleh Anggito Abimanyu. Siapa dia? Ada banyak ya sejarahnya. Dulu sempat rame itu ada isu-isu plagiat gitu dengan dia. Tapi ini tentu akan kita kawal bersama karena kan kabarnya Pak Prabowo itu tidak mau ada menteri-menterinya pernah berkasus atau terlibat dengan sesuatu gitu. Terus kemudian ada juga menteri-menteri yang sekarang menduduki posisi menteri itu kabarnya juga beberapa akan duduk di kabinet Prabowo Gibran. Ya sebut saja ya, misalnya ada AHY yang masih duduk kabarnya. Bahlil, Budi Gunadisadikin juga kabarnya akan menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Tapi tentu akan kita lihat nanti. Tapi yang jelas nih kalau kita ngomongin soal jatah-jatah kursi menteri untuk partai politik nih permintaannya pada gede-gede nih kabarnya nih. Golkar aja itu katanya mintanya lebih dari 5. Sebelumnya kan sempat tuh Pak Erlangga minta 5. Ini kabarnya nih lebih dari 5. Tapi nggak tahu nanti akan jadi atau enggak dapat 7 kursi menteri, banyak juga ya. Oke, perolehan suara terbesar kedua sih ya di parlemen. Tapi kita akan lihat nanti siapa saja. Sempat dulu saya wawancara dengan Nurdin Halid yang mengatakan salah satu nama yang diusulkan juga adalah Nusron Wahid. Oke, kita akan lihat seperti apa kira-kira atau siapa-siapa saja. Tentu nanti akan katanya diumumkan sih 5 hari sebelum pelantikan ya, akan dipublis begitu. Nanti kita akan lihat bersama. Ada juga nih yang lagi ramai soal potensi PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya juga sempat menanyakan ini kepada Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, yang mengatakan memang masih mencari titik temu gitu. Apa nih, di mana nih, dan lain sebagainya. Apa yang jadi berat gitu di sini ini masih didiskusikan bersama. Tapi kabarnya memang PDIP itu akan masuk dalam pemerintahan. Berarti dapat jatah kursi dong ya. Sebelumnya sih disebut dapat 1 jatah, terus lama-lama katanya mungkin lebih dari 1 kursi menteri yang akan ditempati oleh PDIP. Tapi apakah deal atau tidak, kita tunggu juga ya. Kita tunggu seperti apa kemudian. Tapi kalau misalnya nggak ada PDIP gabung dengan pemerintahan, artinya nggak ada oposisi dong ya. Terus bagaimana proses pengawasan nantinya? Ini juga yang dikritisi oleh banyak pihak. Jangan sampai semuanya gabung ke pemerintahan terus kemudian tidak ada yang menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan. Tapi yang jelas untuk triumvirat ini adalah Kemenhan, Kemendagri, dan Kemlu itu akan diisi oleh orang-orang kepercayaan Prabowo Subianto. Ya salah satu namanya ada Syafri Samsudin yang katanya Menhan, Sugiono yang katanya Menlu. Nah, Mendagri ini akan diisi oleh siapa? Ya masih jadi pertanyaan. Apakah Pak Tito akan tetap di sana? Tentu kembali lagi adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto siapa yang akan dia percaya untuk menduduki posisi triumvirat ini. Info-infonya juga yang jadi pertanyaan, kira-kira Kapolri diganti nggak ya, Panglima diganti nggak ya, Jaksa Agung diganti nggak ya? Kabarnya Pak Prabowo tidak akan mengganti mereka. Prabowo Subianto ini kan mengatakan bahwa ia ingin menghadirkan kabinet Zakon dalam pemerintahannya, yaitu kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional. Nah tentu kita akan lihat seperti apa menteri-menterinya nanti, benarkah orang-orang profesional yang akan duduk di sana. Kabarnya sih memang Pak Prabowo ini akan mengisi orang-orang profesional. Meskipun dari partai politik, tapi mereka haruslah orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompeten. Jadi kita harus lihat dan kita juga nantikan seperti apa menteri-menterinya. Tapi siapapun yang duduk di kursi menteri harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan juga golongan. Jadi kita berharap mereka yang nantinya menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran adalah orang-orang yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat. Kita nantikan bersama siapa saja yang akan menjadi orang-orang kepercayaan Prabowo Subianto di kabinet. Siapa saja yang akan membantunya untuk menjalankan pemerintahan dan menuntaskan janji-janji politiknya selama kampanye Pilpres 2024. Jangan lupa untuk saksikan Niluh setiap hari Senin pukul 20.30 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.